Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Muhammad Iqbal Nurin Siregar. Nama saya Hendri Yahya. Nama saya Gusti Sulaiman Parmada. Hari ini kita akan mempraktekkan implementasi dari IoT untuk monitoring leveling suhu dan ketinggian air, dimana nanti kalau suhunya atau ketinggiannya lebih dari sekian atau kurang dari sekian, maka pompa akan menyala dan seterusnya. Selanjutnya, pertama-tama nanti saya akan menjelaskan dulu diagram wiringnya. Selanjutnya nanti Hendri Yahya dan Gusti Sulaiman Pamada akan menjelaskan cara kerjanya ya. Cara kerjanya sama apanya? Cara sistemnya. Bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Gimana sih cara? Nah, oke, sekarang saya akan jelasin nih Pak. Saya Iqbal Nurdin, saya akan jelasin wiring diagramnya dari project ini. Nah, karena kita pakai tools seadanya, jadi mungkin akan ada perbedaan gambar, cuma nanti akan saya jelasin intinya gimana. Nah, pertama itu di sini nantinya di sini tuh kalau di aslinya kan ada powernya, bukan power, ada sumber arus listrik utama. Di sini kita nanti prakteknya bakal pakai laptop. Jadi listrik ini bakal masuk ke laptop. Nanti di sini, nah ini adalah node MCU-nya. Nggak semua pin atau soketnya kita pakai. Pertama saya jelasin dulu. Di sini ada sensor ultrasonik, di sini ada sensor suhu, di sini ada resistor, ada resistor lagi, ada lampu LED, ada buzzer, ada relay modul, ada pompa. Nah, ini pompa air. Nah, pertama kita jelasin dari kiri dulu nih. Dari kiri dulu tuh ada pompa air. Pompa air ini masuk ke listrik utama dari relay modul. Nah, ini dua ini arus listrik utama yang nantinya dicolok baik ke power bank, adapter casan, atau di sini kita ke laptop. Nah, ini akan bertemu di relay modul. Contohnya seperti ini. Akan masuk ke relay modul. Nah, dari relay modul itu ada 3 output. 3 output itu yang pertama itu saya taruh di D0 untuk di-define nantinya di Arduino IDE-nya. Yang kedua itu groundingnya dari bagian tengah. Yang ketiga ada VV. Nah, selanjutnya buzzernya saya koneksikan ke pin D8. Satu lagi masuk ke groundnya. Nah, selanjutnya ada LED ini yang pertama itu kita konekkan ke ground. Dari ground masuk LED. Nah, dari LED kita pakai kapasitor seperti yang Bapak ajarkan. Nah, jadi pakai kapasitor dulu, baru dia masuk ke D7 untuk di-define juga. Nah, selanjutnya di sini ada sensor suhu, sensor temperatur. Dia dipakaikan resistor juga untuk menyesuaikan tegangannya. Yang pertama itu jadi kita colok dulu nih si resistornya di sini. Resistornya. Nah, setelah resistor 4,7K 4700 ohm. Nah, setelah kita pasang yang pertama kakinya itu ada di D4. Ada di D4, yang satunya lagi ada di 3V3, di 3 voltnya. Nah, setelah itu baru kita colok lagi kabel yang masuk ke sensor suhu. Sensor suhunya ada 3 kabel. Yang pertama itu ada yang masuk ke D4, yang kedua yang masuk ke 3V3, yang satu lagi itu masuk ke ground. Kita pakai ground yang kiri. Sebenarnya bisa di ground yang ini, atau yang ini juga sama aja. Nah, selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini ada 4 kaki, ada 4 pin. Yang paling pertama VCC itu saya taruh di 3V3. Karena sebelumnya kita pakai VIN itu tegangannya kurang, nggak sampai. Jadi kita taruh di 3V3. Kemudian ada sensor, ada pin trig. Trignya ini masuk ke D6. Dia masuk ke D6 untuk di-define. Trig ini masuk ke D5. Nanti untuk di-define di Arduino IDE-nya. Nah, Echo juga sama. Echo ini masuk ke D6, di-define juga nanti di IDE-nya. Terakhir ada GND, ground, langsung masuk ke ground. Jadi kira-kira seperti ini
gambaran wiring diagramnya Pak. Terima kasih. Nah, di sini saya Hendri Yahya dan rekan saya Gusti Sulaiman Pembada akan menjelaskan tentang prototipe sensor water leveling dan suhu air untuk kolam ikan. Di sini untuk struktur codingannya. Di sini untuk sensor-sensornya yang mencakup sensor ultrasonik dan sensor suhu dan DS. pompa juga. Oke, kita akan ngetes jauh. Kita pakai modul apa nih Mas? Di sini pakai modul Note MCU ISP 8266. Jadi konsepnya gimana nih? Setelah di coding, dia masuk kemana nanti notifnya? Notifnya akan masuk ke Telegram seperti kita, yang telah berjalan. Nah, kita akan memantaunya dari sini guys. Ya guys. Nah, kita coba nih sensornya Mas. Sensor coba jauh, sensor ultrasonik aja. Sekarang kita akan mencoba untuk sensor ultrasonik. Jika ketinggian air kurang dari 3 cm, pompa akan menyala. Agak kendor, maaf ya. Yes. Di sini pompa menyala, buzzer menyala, LED juga menyala sesuai dengan ketinggian air. Nah, jadi gimana? Jadi gimana Mas Gusti? Kalau air udah penuh kayak gini nih. Jadi ini tuh kalau air udah penuh kayak gini berarti dia tandanya di bawah 3 cm. Berarti dia pompa akan berhenti sendiri. Terus ketika dia di atas 7 cm maka pompa akan menyala lagi. Nah, nggak apa-apa, tunggu aja. Agak kendor Ini sedikit. benar. Nanti delay ya. Kalau nggak ada delay, terlalu cepet berat nanti. Nah, ini Dia menjalan terus. Oke. Nah, kalau kita tambahin air dari sini. Nah, pompa pompa akan mati. berhenti secara otomatis. Oke. Terus ada sensor apa lagi mas? Sensor suhu, kita Sensor tesnya. suhu, Mas. Gimana tes? Tes, Coba Mas. boleh handphonenya buat notif. Boleh. Wih, dia notif tadi. Wih, basah pak. Nah, kita mau tes sensor suhu nih. Nah, yang tadi juga notifnya masuk tuh. Tuh, level air rendah, pompa aktif. Coba tes sensor suhu mas. Untuk pengecekan sensor suhu dikarenakan jika menggunakan suhu secara normal itu akan memakan waktu, jadi kita menggunakan pemati api atau korek api untuk mengetes sensor suhu berjalan dengan normal apa tidak. Yang di sini masih tuh 6. Di sini suhu terpantau berapa itu? Nih, mendingan masih 26. Buzzer udah aktif. Notif selanjutnya dia bakal ngasih tahu tuh. Suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Tadi batasnya kita di berapa? 30. 30. 30 derajat. Nah, coba kita Sekarang kita turunkan menjadi suhu ruang. Masih proses. Apa aja nih yang nyala? Di sini yang nyala LED menyala, lalu buzzer masih berbunyi karena suhunya belum stabil ke suhu ruang. Nah, sekarang sensor suhu sudah mendeteksi suhu ruang. Nice. suhu di bawah 29 maka buzzer dan LED akan mati otomatis. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih Mas Gusti, Mas Yahya? Kesimpulannya alat ini kita akan pakai atau kita implementasikan di kolam ikan supaya peternak ikan bisa memantau sistem
suhu air atau sistem jarak air, misalkan kekurangan atau kelebihan, dia akan berjalan secara otomatis dan bisa diakses di Telegram bot untuk mengakses info-info atau notif-notif dari